Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musholla Al-Jannah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pimpinan Musholla Al-Mukarram Bapak Yasin dan juga para pengurus serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahasan yang lalu membahas tentang waspada dari kebakaran, ya, kita anggap selesai itu. Jadi ajaran agama Islam merupakan ajaran yang menyeluruh, ya, baik itu masalah ibadat sampai masalah masyarakat, masalah bernegara, berekonomi, bersosial, semuanya ada. Itu agama Islam. Maka sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberi perhatian, ya, memberi perhatian terhadap keselamatan umat, sehingga disuruh hati-hati, jangan sampai, ya, rumahnya kebakaran. Nah, untuk itu dia berusaha menjauhi dari sebab-sebab terjadinya kebakaran, ya. Itu sudah selesai kita bahas. Berikut hadis-hadisnya. Nah, sekarang saudara-saudara judul baru, yaitu masalah datang kepada paranormal. Apa itu paranormal? Paranormal yaitu orang-orang yang membuat ramalan, begitu ya, ramalan tentang nasib. Ya, nasib kita mungkin dihitung nama kita kali, atau dilihat telapak tangan kita, atau bagaimanalah cara dia. Yang penting dia meramal tentang nasib kita. Ini hukumnya haram. Nggak boleh percaya sama peramal, walaupun benar kenyataannya. Maka ada ungkapan ulama, kadzabal munajjimun walau sodaku. Artinya bohong tuh ahli nujum. Munajjimun ahli nujum, ya, artinya orang-orang yang meramal dengan berdasarkan bintang-bintang itu, ya. Nah, itu kata para ulama, kadzaba, mereka bohong. Walaupun benar, artinya bisa jadi apa yang diramalin benar, pas begitu. Cuman benernya, pasnya kebetulan, bukan karena dia tahu, ya. Nggak ada yang tahu masalah yang gaib, nggak ada, ya, nggak ada. Itu dia hanya, ya, bohong-bohong aja itu dia, ya. Cuman orang banyak percaya begitu. Maka di dalam agama nggak boleh, ya. Karena yang tahu masalah yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi saudara-saudara, haram, ya, datang ke tempat peramal atau paranormal kemudian minta diramal, ya, tentang nasibnya. Begitu juga haram datang, ya, atau menanya kepada ahli nujum, ya. Ahli nujum ini ya sama tukang peramal juga. Itu ini yang disebut di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, babun nahyi an ityanil kuhan wal munajjimin. Bab ini menerangkan larangan mendatangkan peramal dan mendatangkan ahli nujum, ya, untuk dimintakan ramalannya, khususnya masalah nasib begitu, ya. Jadi itu hukumnya larangan agama, ya. Nah, hadisnya saudara-saudara, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis dari Aisyah. Berkata beliau, qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan. Aisyah cerita, pada waktu itu orang-orang bertanya kepada Nabi. Memang itu sesuatu yang dibutuhkanlah
ya, para sahabat banyak bertanya kepada Nabi masalah agama, masalah kemasyarakatan begitu. Karena kan tadi saya bilang agama Islam mengatur seluruh segi kehidupan manusia. Nah, sahabat bertanya, ya, bertanya itu kan bagus, ingin tahu. Ada yang bilang as-su'al nisful ilmi begitu, bertanya separuh ilmu. Artinya kalau orang bertanya itu udah dapat separuh ilmu. Ntar separuhnya dari mana? Ketika dijawab maka dia dapat ilmu seutuhnya begitu. Ya, kalau nggak nanya ya nggak jelas terus begitu. Ya, jadi seseorang yang tidak tahu, kesembuhan nggak tahu dengan bertanya. Maka nih sahabat Nabi diceritakan oleh Aisyah, ya, di dalam hadis dikatakan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan. Telah bertanya orang-orang kepada Nabi tentang orang-orang yang meramal atau disebut juga paranormal. Apa jawab Nabi? Faqala laisu bisyai'in. Artinya orang-orang yang ngeramal itu tidak punya dasar kebenaran, nggak ada yang hak bagi dia. Dia nggak punya sandaran sama sekali. Dia hanya nebak-nebak aja gitu. Dia nggak punya dasar ilmu. Kali juga memang dia ada ilmunya begitu. Itu hanya tebakan, ya. Namanya orang nebak, kadang-kadang kena pas, kadang-kadang enggak. Nah, kena, namanya nebak begitu. Cuman kadang-kadang nih yang minta diramal ini oon ini, bloon yang minta diramal, ya. Aneh kok, ya. Kalau istilahnya di tukang peramal, ramal aja dirinya kan begitu, ya. Dia nggak pernah ngeramal dirinya, orang mulu diramal. Aneh itu. Maka Nabi bilang laisu bisyai'in. Artinya tidaklah mereka berpijak di atas kebenaran. Ketika di meramal nggak ada kebenarannya, itu semuanya hoax begitu kata orang, atau disebut hoax begitu, yaitu kebohongan. Ya. Maka kalau kita datang ke tukang ngeramal sama aja mau dibohongin. Aneh itu, orang kok mau dibohongin. Kemudian faqalu, mereka berkata lagi kepada Nabi. Ini semacam dialog ini. Ya, jadi ketika Nabi ditanya tentang peramal itu, Nabi bilang peramal itu enggak tahu apa-apa. Begitu. Dia cuma nebak-nebak doang begitu. Kemudian mereka nanya lagi, "Ya Rasulullah," katanya, "innahum yuhadditsuna ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan." Sesungguhnya kadang-kadang tuh mereka, ya, para peramal itu menceritakan kepada kami, memberitahu kepada kami tentang sesuatu, tahu-tahu sesuatu itu benar-benar terjadi pas apa yang dibilang. Ya, jadi itu pertanyaan lagi dari sahabat, wahai Nabi, itu para peramal ketika meramal itu banyak yang pas begitu. Artinya apa yang dikatakan terjadi. Apa jawab Nabi? Nabi jawab lagi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab dengan sabdanya, tilkal kalimatu minal haq yakhtafuhal jinniyu fayaqurruha fi udhuni waliyihi. Artinya itulah kalimat. Jadi itu yang disampaikan kadang-kadang benar, yaitu alasannya karena kebetulan. Alasan kedua, karena begini, ada tuh ya para malaikat menerima suratan, ya, ketentuan-ketentuan yang Allah tentuin. Malaikat nerima begitu. Kemudian setan ini berusaha dia mencuri pendengaran. Ya, jadi ada pencurian harta, ada pencurian pendengaran. Ya, nah setan ini kerjaannya mencuri pendengaran. Dikatakan mencuri karena dia takut sama malaikat. Maka dia istilahnya diam-diam mencuri pendengaran. Kadang-kadang ya ada juga tuh yang dicuri pendengaran dari malaikat. Ya, sehingga
dalam ramalan itu ya ada benernya kadang-kadang. Cuman istilahnya 1000 bohong, yang bener cuman atu begitu. Benernya dikit. Jadi peramal-peramal itu kadang-kadang pas apa yang diramalin terjadi, bisa jadi karena kebetulan. Satu. Kedua, karena dia diberitahu ame setan-setan. Jadi setan ini mencuri pendengaran dari malaikat. Apa yang Allah tentukan, Allah sampaikan kepada malaikat dan nanti dibawa oleh malaikat ya. Misalnya ini akan terjadi gempa misalnya, atau akan terjadi hujan lebat misalnya, akan terjadi banjir, akan terjadi ini, terjadi itu yang akan datang begitu. Ya. Nah itu bisa jadi setan dia merampas, ya, mencopet berita dari malaikat. Didengerin diam-diam begitu. Cuman kata Nabi paling yang didengar yang bisa cuman satu begitu. Nah itu kok paranormal ngomongnya banyak karena setan bohongin tuh paranormal. Jadi benernya satu, enggak benernya 1000, dibilang begitu. Jadi banyakan enggak bener. Nah itulah jawaban Nabi. Kenapa paranormal ya tukang-tukang peramal kadang-kadang ada benernya juga. Bisa jadi kebetulan, bisa jadi itu hasil curian dari pendengaran yang didapat dari malaikat. Ini yang dikatakan tilkal kalimatu. Artinya itu kebetulan benar, itulah kalimat minal haqqi, kalimat yang benar, yakhtafuhal jinniyu, yang dicuri oleh jin. Ya. Bayakurruha, kemudian jin menyampaikan apa yang dicuri dari malaikat fi uzuni waliyihi, di kuping orang-orang yang dekat dengan jin tersebut. Orang-orang yang dekat dengan jin tersebut yaitu tukang ramal. Ya, jadi kadang-kadang mereka juga miara setan, miara jin. Nah jin ini kerjaannya mencuri pendengaran dari malaikat. Maka kadang-kadang ada benernya juga tuh apa yang diramal katanya. Cuman yang benar satu, yang bohong 1000 begitu. Ya. Nih, fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbatin. Maka mereka mencampur aduk ya antara satu kebenaran yang didengar dari malaikat dicampur dengan 100 kebohongan. Bohongnya 100, benernya 1 gitu. Tapi orang-orang yang meminta ramalan dia nerima aja semuanya. Ya, bukan satu doang. Semua omongan dari peramal diterima, dipercaya banget begitu. Padahal paling tinggi yang benar cuman 1, selain itu adalah salah. Karena jinnya bohong. Ya, jinnya itu bohongin kepada orang-orang yang dekat sama dia. Siapa yang dekat? Yang dekat ya paranormal itu, tukang-tukang ramal ya. Jadi inilah saudara-saudara gambaran bahwa kadang-kadang peramal itu benar. Tadi saya bilang bisa jadi benarnya karena kebetulan ya. Kesimpulannya tukang peramal bohong dan gak boleh hukumnya ya. Kadang-kadang juga saya perhatikan yang demen katanya itu diramal perempuan. Kenapa didemen minta diramal? Karena dipengen tahu siapa jodohnya. Perempuan kan begitu, mikirin jodoh dia. Siapa jodohnya ini? Dipengen tahu nasibnya begitu. Jadi perempuan-perempuan banyak yang dibohongin sama tukang peramal. Jadi kalau ada misalnya nih ramalan gratis, wah pada datang. Di mall Blok M pada datang, yang banyak perempuan ya. Jadi ada tukang peramal si fulan akan meramal di mall Blok M, yang datang gratis begitu. Wah yang datang perempuan mulu dah. Artinya dia lebih banyak itu pengen tahu, padahal itu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Kemudian saudara-saudara, hadis tadi riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha
Dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah juga, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Aisyah mendengar Nabi bersabda yang berbunyi innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa sahab. Artinya itu malaikat turun dari langit, ya, habis menerima ketentuan-ketentuan dari Allah, begitu. Fatazkurul amro, maka ini yang ditentukan oleh Allah yang akan terjadi itu disebutin, ya, disebutin. Yang diputuskan di langit, kudia fis sama, diputuskan di langit. Jadi ada hal-hal yang malaikat terima dari Allah, yaitu yang telah diputuskan, ya, takdir-takdir yang akan diputuskan, begitu. Kemudian setelah diputuskan oleh Allah, diberikanlah kepada para malaikat, begitu, ya. Nah, setan atau jin mencuri pendengaran. Dikatakan fayastarikus syaitonus sam'a, maka setan mencuri pendengaran. Fayasma'uhu, sehingga setan mendengar, ya. Ini kata-kata mencuri, dia berarti diam-diam ini, karena setan sama jin takut sama malaikat, ya. Dia ngambil beritanya tuh diam-diam. Nah, kadang-kadang dapat katanya satu berita, ya, tapi ntar ditambahin banyak banget bohongnya. Tuh. Dikatakan ini fayasma'uhu, setan ini mendengar apa yang telah ditentukan oleh Allah. Fayuhihi ilal kuhan, maka setan memberitahu lagi kepada para dukun-dukun. Para dukun-dukun. Ini bukan dukun beranak ini. Dukun beranak boleh. Dukun urut boleh, yang nggak boleh dukun peramal, itu nggak boleh, ya. Jadi ini setan mendengar dari yang ditentukan oleh Allah, yang disampaikan kepada malaikat, kemudian dia sampaikan lagi nih, setan sampaikan lagi kepada para dukun-dukun. Itu orang-orang yang dekat dengan setan tuh dukun. Ntar dukun itu kan niara setan, ya, supaya ntar bisa ini, bisa ono, dengan bantuan setan dipelihara. Maka ada istilah ancak. Kenal ancak? Sesajen, sajen, ya. Mungkin ada ayam goreng kali, ya. Ayam goreng kali juga, saya belum tahu. Ayam goreng sama nasi, ada kopi dengan goyang makan kalau begitu. Nah, rokok katanya, setan ngerokok juga, pakai lisong lagi kali dia. Bukan main, sesajen itu miara setan itu. Saudara, miara setan nggak pernah untung, ya, nggak pernah untung, nggak jadi orang kaya. Kalau tukang kredit bisa jadi orang kaya. Kalau tukang ramal, yang tukang miara setan nggak maju, ya, susah para harian hidupnya, ya, nggak bahagia lagi begitu, ya. Maka jangan dikerjain tuh, jangan diturunin ilmunya, ya, jangan dipelajarin gitu-gituan, nggak ada gunanya, ya. Jadi ceritanya nih, setan dengar boleh mencuri pendengaran dari malaikat, kemudian dibilangin kepada dukun-dukunnya, ya. Maka dikatakan fayakdzibu nama aha mi'ata kadzbatin, maka setan ini berbohong, ya, dengan satu kebenaran yang didengar oleh malaikat, ditambahin dengan bohong mi'ata kadzbatin, 100 kebohongan, ya. Min indi ampusihim, ini 100 kebohongan yang ditambahin dari si setan itu, disampaikan kepada para dukun. Jadi dukun juga digoblokin juga sama setan. Ya, jadi saling goblokin, setan goblokin dukun, dukun goblokin orang yang datang sama dia minta diramal. Makanya ceritanya saling digoblokin, mau aja dah. Iya, digoblokin para hadirin. Jangan-jangan ntar setan minta yang bukan-bukan lagi, yang dilarang oleh agama, bisa jadi. Maka tuh ada cerita di koran misalnya, ada orang belajar ilmu hitam, begitu orang ilmu hitam jadi belajar, maka dia bunuh anaknya. Kenapa? Karena atas perintah dari
dari bosnya itu, setan, saudara-saudara. Coba, itu kan bahaya sekali. Ya, membunuh ini, membunuh anak, atau memperkosa, atau bagaimana lah. Ya. Itu dibohongin sama setan, karena digoblokin, deket-deket sama setan. Justru di dalam Islam kita disuruh berlindung kepada Allah agar jauh dari setan. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan selalu terkutuk karena dia ingin menggoda manusia biar nanti di neraka bersama dia. Itu ya. Kalau setan nggak ada tobatnya, setan tuh nggak ada tobatnya, dia udah dicap begitu. Bahkan dia ngancem, bilang, ya Allah, bila saya umur sampai hari kiamat, begitu. Kalau sampai hari kiamat, sampai manusia hidup kembali, ya nggak bisa mati dia berarti. Kata Allah, baik kalau begitu, saya kasih umur kamu sampai kiamat, dalam arti tiupan trompet pertama manusia mati, setan pun ikut mati. Kan ada tiupan trompet pertama, ada tiupan trompet kedua. Ya, itu ada malaikat spesial, namanya malaikat Israfil. Jadi tiupan pertama, ini dunia hancur, manusia mati semua, termasuk setan. Kalau tiupan trompet kedua, manusia hidup kembali. Itu jaraknya puluhan tahun, ada yang bilang 40 tahun jaraknya. Nah, setan tuh ya, iblis sama setan mintanya tuh supaya umurnya dipanjangin terus sampai tiupan trompet kedua. Kalau sampai tiupan trompet kedua nggak mati-mati dia. Kata Allah, nggak bisa. Lu gua kasih umur biar panjang, cuman hari kiamat lu mesti mati. Mati dia lah. Nanti dihisab tuh setan ya. Jadi saudara-saudara, setan ini mencuri pendengaran dari malaikat ya. Anggaplah yang didengar satu benar, kemudian dia suka nambahin 100 kebohongan. Setelah itu diberitahulah kepada para dukun-dukun yang dekat sama dia, yang melihara dia, yang ngasih ancak dia gitu. Diberitahu ya, kemudian ditambahin sudah 100 kebohongan yang dibuat oleh setan itu sendiri, dibohongin. Begitulah saudara-saudara tentang haramnya kita minta diramal ame peramal, atau diminta meramal ya oleh ahli nujum. Ahli nujum. Ahli nujum, kalimat nujum artinya bintang-bintang. Jadi pakai bintang-bintang. Kayak zaman sekarang kan ada tuh, misalnya yang lahir tanggal sekian bulan ini sampai tanggal sekian bulan itu, bintangnya Leo, begitu kan? Nanti dibilang udah bintang Leo, wah seret rezeki, begitu dibilang, rezeki seret. Jangan keluar, nggak keluar dia. Gara-gara nggak keluar emang seret rezekinya, lu nggak keluar, nggak kerja, orang nggak kerja seret. Coba dia kerja nyari duit dapat juga. Ya, minimal 2 liter kerok dapat lah. Syukur-syukur 10 liter kali dapat. Di rumah aja ngerem. Digoblokin sama paranormal itu. Kadang-kadang pakai bintang itu. Ya, jadi dia semacam ya mengambil kesimpulan-kesimpulan, padahal dia nggak tahu apa-apa, dia cuma nebak ya. Jadi jangan tuh percaya sama wah lu lahir tanggal sekian, bulan sekian, bintangnya anu, Allah, jangan percaya itu. Ya, jangan dipercaya. Ya, menyesatkan. Kita hanya percaya kepada Allah, kan begitu. Kita hanya percaya kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Paling kita hanya berusaha, biarlah Allah yang menghasilkan, yang memberikan hasil, yang menentukan. Ya. Kalau pakai paranormal itu jadi terhalang kayak tadi begitu. Wah, ini istilahnya nih, kalau kamu keluar lu bakalan celaka ini. Selama setahun lu jangan keluar misalnya. Iya, udah ngerem aja, ya celaka bener-bener udah. Ya, dibohongin itu, makanya dah nggak masuk akal. Ya. Jadi dukun peramal penghambat, membuat orang jadi stres malah. Mendingan kita nggak tahu, nasib kita, yang tahu hanya Allah. Itu lebih bagus. Sama dengan Allah rahasiakan, tadi kan nasib kita Allah rahasiakan.
juga Allah rahasiakan mati kita. Kalau kita diberitahu lu seminggu lagi bakalan mati, aduh, nggak enak makan, nggak enak tidur, celang aja, mikirin. Jangan-jangan lagi sembahyang juga sembahyang nggak khusyuk udah. Kenapa ya mikirin mati gue nih, mati nih, wah tinggal sehari lagi nih. Untung mati nggak dibilangin kapan. Jadi kita hidup biasa aja, ibadah biasa, makan biasa, begitu. Kalau diberitahu hidup kita, mati kita tanggal sekian, aduh, bikin kacau keadaan. Begitulah nasib kita. Nasib yang tahu Allah. Mati pun yang tahu Allah. Itu rahasia Allah. Paling kita hanya berusaha pengen umur panjang, hidup sehat, kan begitu. Dan berusaha ingin dapat ini, dapat itu. Walaupun kita belum tahu tuh hasilnya, tapi kita udah berusaha. Begitulah yang bagus ya. Jadi yang maha tahu tentang nasib kita bukan paranormal, bukan ahli nujum, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dipercaya. Baik saudara-saudara. Nah, ini hadis kedua ini. Akibat datang kepada yaitu para dukun ini. Wa an Sofiyata binti Abi Ubaid. Hadis ini dari Sofiyah binti Abi Ubaid. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah dapat ini hadis dari salah seorang istri-istri Nabi. Ya, wa radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ya. Nabi bersabda, man ata arrafan, ya. Man ata arrafan, siapa-siapa yang datang kepada dukun. Kalau saya artiin yang sok tahu begitu, dukun sok tahu. Ya, ini peramal. Arrafan ini peramal. Jadi dia sok tahu, katanya barang yang hilang tuh di sono, barang yang hilang di situ begitu. Lu tungguin aja nanti kebalik lagi. Itu namanya arraf, ya, mengetahui tentang tempat barang yang hilang gitu. Kadang-kadang kan ada, maaf para hadirin, mobilnya hilang, motornya hilang, dia datang ke dukun, ya, itu nggak bagus itu. Cara begitu ngeri saya itu, ya, nggak bisa dah, itu bukan cara yang benar, ya, karena dia pun nggak tahu, begitu. Dia pun juga nggak tahu, bisa juga tahu, tapi kadang-kadang taunya dari setan, dan lebih parah setan bohongin. Yang mencuri si A dibilang yang mencuri B, supaya kita berantem sama si B. Nah, B padahal nggak pernah mencuri, yang mencuri A. Kan setan bisa aja ngadu. Emang digedek banget sama orang. Digedek sama orang yang benar. Dia pengen orang nggak benar terus kayak dia. Itu setan. Ya, bisa jadi nih yang mencuri barang lu adalah si Fulan. Padahal bukan si Fulan. Setan pun tahu bukan si Fulan yang mencuri. Si Anu yang mencuri. Cuman setan bilang si Fulan. Biar kita curiga, biar kita kesel, akhirnya ribut. Padahal si Fulan gak mencuri. Dia pengen ngadu domba berarti. Orang aja bisa ngadu domba, apalagi setan. Yang gak kelihatan. Setan ngelihat kita gak ngelihat dia. Itu hukumnya demikian. Setan itu dalam Quran disebut begitu. Setan itu melihat manusia, tapi manusia gak melihat. Dia memang lebih tinggi dari segi itu. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, dia yang kalah. Begitu. Kalau kita berpegang teguh dengan agama Islam, setan walaupun lebih tinggi, mana lebih tingginya? Dia kita nggak lihat, tapi dia bisa ngelihat kita. Dia kan lebih tinggi berarti. Tapi jangan kecil hati kita. Kita punya sandaran paling kuat yang menciptakan setan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat sama dia, Allah yang berikan perlindungan. Allah berikan perlindungan. Ya. Tak ubahnya begini gambarnya dah. Ada seorang bapak punya anak dua, ya, yang satu udah gede, yang satu lagi masih kecil. Yang gede ini suka mukulin yang kecil, ya, suka mukulin yang kecil. Nah, yang kecil kan yang enak berlindung kepada siapa? Berlindung kepada bapak, kan begitu. Ketika dia berlindung kepada bapak, bapaklah yang gebuk si gede tadi yang suka gebukin. Nah, begitulah gambarannya. Ya, setan lebih tinggi dari kita.
Dengan bukti dia melihat kita, kita nggak melihat dia. Tapi bukan berarti lebih tinggi dia berjaya. Karena ada yang lebih tinggi lagi, yang bikin setan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berlindung sama dia, kita mohon bantuan sama dia. Nah, Allah jagain kita. Ya, setan walaupun hebat nggak berbudi, ya, nggak bisa dia mengganggu kita. Ya. Begitulah saudara-saudara. Jadi di sini digambarkan bahwa siapa-siapa yang mendatangkan atau yang datang ke tempat orang yang mengetahui barang yang hilang, begitu ya. Dikatakan pasa'alahu an syai'in, dia datang kepada orang yang peramal tadi, ya, yang dukun tadi, yang bisa mengetahui hal-hal yang barang hilang itu. Kemudian pasa'alahu an syai'in, dia bertanya, ya, bertanya tentang sesuatu yang hilang. Dibilangin, ya, dibilangin. Fasaddaqahu, kemudian dipercaya banget nih yang dibilangin, yang barangnya hilang, percaya banget. Lam tuqballahu sholatun arba'ina yauman, maka tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Yang mendatangi paranormal, termasuk paranormal, tukang ramal, tukang mengetahui barang yang hilang. Ya. Tapi itu kadang-kadang ya benar, kadang-kadang nggak benar. Ya. Yang penting agama melarang begitu, jauhin aja udah. Ya. Di dalam agama Islam itu ada cara bagaimana menghadapi barang hilang. Ya, ya di samping kita boleh mencari, agama sih nggak pernah melarang orang mencari barang yang hilang. Tapi jangan melalui para dukun. Ntar kamu dibohongin sama dukun, dukun dibohongin sama setan, kan begitu. Jadi semuanya digoblokin, begitu. Ada cara agama. Kalau barang kita hilang, di samping kita boleh mencari, kita memohon kepada Allah supaya Allah gantiin dengan yang lebih baik dari yang hilang itu. Maka disuruh banyak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan milik Allah kembali kepada Allah. Diri kita milik Allah, harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah. Kalau memang Allah mau tarik, kita nggak bisa macam-macam, nerima aja. Nah itu disuruh baca banyak-banyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tambahin lagi doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Yang bahasa kitanya, ya Allah, bila saya pahala dari musibah ini, berilah saya pahala dari musibah kehilangan. Dan ya Allah, mohon engkau gantikan dengan yang lebih baik. Tuh kan keren banget doanya. Minta digantiin yang lebih baik. Insya Allah ya, nanti siapa tahu dapat rezeki lebih besar lagi dari yang hilang. Begitu yang saya tahu jalan keluarnya daripada barang yang hilang. Nggak perlulah kita datang ke tempat dukun. Saya khawatir nih ada hadis Nabi yang berbunyi lam tuqballahu sholatun arba'ina yauman, nggak diterima sembahyangnya 40 hari, sebulan lebih. Ya, tapi dia wajib sembahyang, tapi sembahyang nggak diterima. Istilahnya nggak ada pahalanya, tapi gugur kewajibannya. Dia wajib sembahyang, cuman nggak ada pahalanya. Ibarat orang kerja sebulan minta gaji, nggak ada gajinya. Jadi begitu saudara-saudara. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kita. Ya, ini masih mendingan dihukum di dunia. Kalau dihukum di akhirat aja beratan lagi. Ini dihukum di dunia ini 40 hari sholat kamu gak diterima, pahalanya gak ada, gara-gara tadi mempercayai dukun barang yang hilang, dukun yang ngeramal nasib. Ya, itu gak boleh aja. Ya, maka tuh saya maaf para hadirin, paling gak pas dengan dukun, kecuali dukun ngurut. Ya, zaman dulu dukun beranak itu nggak apa-apa dah. Kalau dukun yang macam-macam udah godeg aja udah, nggak pas sama saya. Saya ngeri aja begitu. Ya, apalagi ini kan masalah agama. Dukun
Dukun untuk menambahin orang-orang sakit. Dukun untuk Tabib gitu kayak tabib kali. tabib. Kalau tabib yang normal, yang biasa sih enggak apa-apa. Misalnya dukun istilahnya dia pakai daun sage ngobatinnya. Tadi doain dan dibacain, ya boleh-boleh aja bacain Fatihah, mohon sama Allah begitu. Tapi kalau bacainnya minta sama setan, kulang kaling kulung-kulung kalang kolong-kolong, wah. Setan apa dipanggil tuh? Jadi haram lagi. Iya. Itu. Jadi kalau dukun ngurut, boleh ngurut. Pakai bacaan, dibacaan gak apa-apa. Tapi lihat dulu bacaannya. Kalau bacaannya minta sama setan, gak kena lagi. Kudunya bacaannya minta sama Allah. Begitu. Jadi obat-obat yang kita minta dari dukun, dengan obat yang kita tahu, ya doanya pun nggak berlawanan, ya nggak apa-apa Pak. Berobat begitu. Ya dibacain, kadang-kadang dengan air doang dibacain suratul Fatihah, disembur dah, ya seger lagi. Kena air mana gak seger. Iya. Jadi kesimpulannya, ya kita berusahalah menghindar dari dukun-dukun yang nggak jelas, begitu ya. Walaupun dia sakti, nggak mesti kita tunduk dia sakti. Ada yang lebih sakti lagi, Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Udah yang paling bagus bersandar kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat kita bersandar. Itu yang paling bagus, ya. Nggak cakep kita kalau bersandar kepada dukun, karena dukun itu lemah. Kalau kita bersandar, ya rubuh juga begitu. Bersandarlah kepada yang paling kuat, yang paling kokoh, tidak lain Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Belum isya ya? Dikit lagi. Baik saudara-saudara, selanjutnya nih, tadi mendatangi kepada orang yang sok tahu tentang barang yang hilang, semacam dukun. Nah sekarang nih ada lagi hadis nih yang ketiga. Wa an Qabisah bin Maharik bin Mukharik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini Qabisah berkata, dia pernah mendengar Nabi bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarku minal jibti. Artinya al-iyafah. Iyafah itu dulu bikin garis-garis. Ini model dukun zaman dulu. Ya, digaris-garis dulu, digaris-garis begitu, mungkin di atas pasir. Entah dibilangin dah, wah ini sih lu nasib lu begini nih. Wah ini sih begono nih. Wah. Sama aja dia sok tahu itu. Kadang-kadang pakai garis-garis, kadang-kadang dilihat nama kita, dilihat telapak tangan kita, dilihat tanggal lahir berapa begitu, tahun berapa begitu. Namanya siapa? Coba tulis begitu. Itu model-model mereka lah. Ini di zaman dulu ada namanya al-iyafah. Iyafah itu dibikin garis-garis katanya untuk meramal. Kemudian watiyaratu. Mereka juga punya kebiasaan jelek tuh orang kafir jahiliyah. Di samping tadi itu meramal dengan garis-garis, juga mereka artinya datang ke kandang burung. Kemudian burungnya digurah. Ya, disuruh terbang ke burung. Ketika terbang dilihat, kalau terbang ke kanan untung, terbang ke kiri buntung, rugi begitu. Itu orang jahiliyah. Kalau kita teke untung, teke rugi. Kebetulan berhentinya di lempengan rugi, nggak jadi dagang dia. Ya rugi benar-benar, orang nggak dagang bagaimana mau untung? Nggak bisa itu, nggak bisa ya. Zaman jahiliyah burung digurah begitu. Dia mau berangkat di kemana, mau ke pasar buncit begitu, mau dagang. Ada burung dulu digurah, setelah digurah lari ke kanan, wah untung nih. Untung, lari ke kiri, wah rugi dah, nggak jadi dagang dah. Aduh, burung kok dipercaya begitu? Ya, nggak boleh tuh begitu. Ya, jadi jangan dipercaya. Itu namanya tiarah begitu. Ya. Maka saudara-saudara, nggak boleh kita mempercayai hal-hal yang begitu. Agama melarang kita. Ya. Kemudian watarku. At-tarak ada juga yang mengartikan burung juga tadi. Ya, kalau terbang ke kanan untung, beruntung dia. Terbang ke kiri, wah ini rugi begitu.
Nah, ini semua minal jibti. Ini semua adalah perbuatan setan katanya. Ini perbuatan setan ini. Ya. Jadi dia mempertuhankan selain Allah, ya. Seakan-akan mempertuhankan selain Allah. Kayaknya burung kayak Tuhan ini. Ya. Kalau terbang ke kanan untung nih, terbang ke kiri rugi. Mempertuhankan burung. Ya, enggak boleh. Itu. Jadi tetap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Jadi ciptaannya ini entah itu hewan, burung, manusia, peramal, enggak tahu apa-apalah. Seandainya tahu paling kebetulan. Atau memang tahu mungkin satu kalimat yang benar, yang lain salah. Itu hasil curian dari setan, dari jin. Mencuri pendengaran dari malaikat ya. Jadi saudara-saudara sudah masuk Isya ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita dilarang ya, berhubungan dengan para dukun peramal, ahli nujum. Kalau dukun urut boleh, dukun beranak boleh ya. Ya mudah-mudahan bahasan ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada diri kita dunia dan akhirat. Allah selamatkan diri kita, Allah selamatkan harta kita, Allah selamatkan keluarga kita. Al-Fatihah biniyati salamah wasihah wal afiyah wa ala mana wal hadirun wa ila hadratin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.